wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, di sini kita akan memulai praktikum kita yang pertama pada mata kuliah pengolahan hasil tanaman pangan. Pada proses praktikum kali ini merupakan praktikum berkelanjutan. Artinya dalam satu pertemuan ini mempengaruhi proses praktikum selanjutnya. Kenapa seperti itu? Karena di awal ini, praktikum di awal ini menentukan kualitas dan kuantitas cara kerja kalian pada saat kita melakukan proses. Jadi berbicara masalah proses, bahwasannya dasar untuk melakukan pekerjaan utamanya pengolahan, yang pertama itu adalah dasarnya hygiene dan sanitasi. Seperti yang sudah kalian lakukan tadi, itu merupakan proses sterilisasi yang harus dan wajib dilakukan oleh kalian. Karena kita melakukan suatu proses yang dinamakan itu olahan. Jadi endingnya itu kalian menghasilkan suatu produk, di mana produk untuk teknologi produksi tanaman pangan itu proses bahan setengah jadi. Jadi bukan bahan yang jadi ya, tidak. Karena kita harus dibedakan dengan prodi yang lainnya di politeknik. Mungkin kalau teknologi industri pangan itu memang endingnya adalah membuat suatu olahan makanan jadi. Misalkan mungkin menu-menu tertentu. Kalau kalian tidak, hanya sebatas melakukan proses bahan dasar saja, menghasilkan bahan setengah jadi saja. Apa saja kemarin kalian sudah melakukan perkuliahan dengan Bu Ani. Bu Ani pasti sudah mengulas tentang penampungan. Tetapi itu proses selanjutnya. Tapi di awal ini karena kita berkaca kepada kakak tingkat kalian, tidak melakukan proses yang bersih terhadap dirinya sendiri, lingkungan dan alat serta bahan yang sudah ada, maka ending dari pekerjaannya pun juga tidak baik begitu. Tidak baiknya bagaimana? Hasil olahannya itu banyak menghasilkan mikroorganisme yang tidak berguna. Meskipun nantinya kalian akan bekerja menggunakan mikroorganisme juga. Contohnya membuat tempe, kan itu proses fermentasi, kemudian yogurt nanti. Jadi kita nanti dipilih-pilih siapa yang bagian penepungan, fermentasi dan sebagainya. Tapi untuk praktikum kali ini kalian harus melakukan proses higienitas. Jadi seperti itu. Salah satu yang harus kalian lakukan adalah bersih terhadap diri kalian sendiri utamanya, karena kalian yang melakukan sebuah proses. Jadi tuannya itu adalah kalian. Jadi kalau kalian sudah tidak bersih, maka selanjutnya olahan yang kita buat itu pasti akan kacau atau tidak jadi ya, tidak jadi bahan-bahan yang berkualitas. Jadi seperti itu. Salah satunya adalah kalian menggunakan jas lab. Jas lab pun juga harus digunakan dengan baik sesuai dengan standarnya. Pertama, harus bersih. Artinya kalian sudah harus mencuci. Jadi kalian menggunakan jas lab itu sudah digunakan harus segera dicuci, bukan menabung ya. Karena banyak aktivitas yang kalian lakukan selama satu hari, ada praktikum pengolahan, kemudian nanti ada praktikum yang lainnya. Kemudian itu lupa kalian tidak mencuci ya. Ini sebagai sumber kontaminan sejati juga. Jadi apa-apa yang sudah kalian
misalkan kalian bekerja di lab kultur jaringan yang memang 100% harus steril di sana. Kalau di gudang atau di tempatnya itu sudah harus disemprot dengan disinfektan. Tapi lupa, kalian tidak mencucinya, ya sudah pekerjaan kalian pun juga akan sia-sia di sana. Jadi utamakan kalian melakukan suatu standar operasional prosedur yang baik dan benar dalam melakukan proses sterilisasi. Jadi seperti itu. Dan kita berbicara masalah just lab. Just lab pun setelah kalian cuci harus kalian kenakan atau kalian pakai. Nah, itu pun harus kalian tutup. Jadi tidak dibuka longgar seperti itu. Nah, ini adalah syarat yang mutlak. Karena kenapa? Sebagai alat pelindung kan. Just lab tersebut itu digunakan untuk melindungi diri kalian dari bahan-bahan yang berbahaya. Contohnya bahan kimia seperti pestisida katakanlah. Nah, kalau di lab pengolahan ini adalah melindungi diri kalian dari yaitu kontaminan sejati. Ada hubungannya dengan mikroorganisme. Nah, di sini pun juga mungkin sudah banyak beribu-ribu mikroorganisme. Entah itu yang bersifat patogen, entah yang bersifat baik, kita tidak tahu. Tapi kita hindarkan semua itu. Nah, apabila kita tidak menghindari hal yang tersebut, otomatis mempengaruhi kualitas dari olahan yang dihasilkan nantinya. Begitu ya. Nah, ini berbicara diri kalian dan diri kalian utamanya harus karena kalian bekerja dengan jari jemari kalian yang lentik ya katakanlah. Nah, ini usahakan ini harus bersih. Jadi di sela-sela kuku ini itu biasanya mengandung berbagai kontaminan, entah itu cendawat, kemudian bakteri ataupun virus. Jadi perlu kalian ketahui ini harus dikontrol oleh kalian. Panjang tidak? Nah, biasanya kalau cewek itu memang menghendaki kukunya yang panjang. Ini kalau di standar pekerjaan utamanya di pabrik-pabrik yang sudah saya temukan, saya kunjungi, kemudian saya lakukan proses diskusi di sana dari awal tadi di screening sudah. Jadi sudah ada sinar ultraviolet yang harus kalian lakukan. Kemudian ada di bawahnya itu seperti bak untuk mencuci bagian bawah kalian. Dan memang just lab-nya itu tidak dibawa dari rumah. Kalau standar pabrikan, pengolahan bentuk apapun, pengolahan basah ataupun kering itu biasanya just lab-nya sudah digantung, ada tempat khusus dan lemari khusus. Itu sekali digunakan langsung bukan dibuat tapi ditempatkan pada tong yang memang sudah harus dibersihkan nantinya, kemudian baru diganti lagi. Nah, begitu seterusnya. Tapi lain halnya dengan seperti home industry. Contohnya pada saat saya mengunjungi perusahaan taping di Bondowoso, ya sudah bekerja seadanya dengan cara tradisional dan tanpa ada standar yang baik sesuai dengan SMI katakanlah. SMI berapa banyak itu nantinya. Nah itu tidak bekerja, pokoknya harus jadi gitu. Tapi anehnya produk yang dihasilkan kok enak ya. Nah ini pun juga harus kalian lihat. Tapi kalau di sini arahnya itu yang memang sudah terstandar, tidak boleh dengan cara home industri atau tradisional, harus menggunakan cara-cara yang baik dan dipertanggungjawabkan. Saya tidak berbicara modern, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Artinya produk yang dihasilkan itu tidak mempengaruhi negatif terhadap orang lain sebagai konsumennya. Jadi seperti itu ya, perlu diingat. Itu
Kalau kita lihat di sini itu ada smart greenhouse. Pernah masuk? Nah, di smart greenhouse itu kan di bawah sudah ada bagian, nah itu ada disinfektan itu basah, dicelupkan tuh kaki kalian di sana. Memang sudah tersedia di sana dan biasanya airnya itu pun mengalir, ada kontroling. Nah, di perusahaan pabrik pengolahan itu pun juga sudah ada kontroling suhunya berapa. Kemudian ketika tidak ada pekerja, nah, biasanya akan dialiri sinar-sinar, katakanlah sinar yang mungkin itu membunuh mikroorganisme patogen. Nah, di sini pun meskipun tidak seperti itu, sebaiknya kalian sudah memahami. Karena di lab pengolahan itu untuk sterilisasi itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan proses pemanasan, yaitu menggunakan oven. Kemudian penyiraman dengan hot water treatment, ya, menggunakan penyiraman air panas. Kemudian menggunakan disinfektan. Setelah kalian melakukan, kalian cuci piring, sendok dan sebagainya. Pokoknya alat-alat yang memang kalian gunakan. Tetapi panca indera kalian, visual kalian harus sudah paham benar terkait dengan bagaimana kita menunjukkan sesuatu yang memang ini dirasa oleh kalian tidak bersih, ya. Tapi yang paling utama adalah produk pasca panennya. Nah ini jadi di lapangan itu kalian harus lihat, kan semua hasil dari panen itu kan pasti tidak bersih, pasti secara langsung berhadapan dengan kontaminan, entah itu tanah, debu, kemudian bahan-bahan pertanian yang lain, biji gulma dan sebagainya. Nah, ini perlu kalian lakukan sortasi. Nah ini rentetan atau proses awal setelah kalian sebelum kalian melakukan proses pencucian pada diri kalian. Saya lupa tadi itu. Jadi kalian harus melakukan sortasi. Pilih mungkin umbi itu tidak boleh terpapar benda-benda asing. Contohnya biji gulma dan sebagainya. Utamanya itu harus kalian bersihkan. Kalian bersihkan. Kalian lihat, kalau kalian melihat kedelai, utamakan atau kalian samakan ukurannya. Nah, kalau di pabrik itu biasanya seperti itu. Jadi yang termasuk grade A, B, C, akhiran itu mempengaruhi proses juga. Nah, itu pun harus kalian pilih dan pilah. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kalian lakukan proses pembersihan pada produk pertanian tadi. Dan harus kalian gunakan air yang mengalir. Tidak boleh kalian ditempatkan dengan timba yang tidak mengalir. Itu pun sama saja. Air itu pun juga mengandung kontaminan juga. Apalagi bakteri yang suka terhadap yang becek-becek ya. Ya. Suka yang becek ya? Suka. Oh, suka. Lain kalau yang dia suka becek ya, seperti itu. Nah, itu kalian bersihkan. Tapi pengalaman saya melihat praktikum yang tingkat kalian, itu tidak dilakukan pada tempat yang khusus. Contohnya di sini mungkin wastafel ya, seperti ini. Ini katakanlah air mancur ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini tidak ditempatkan pada tempat yang disediakan di laboratorium. Tapi mereka biasanya mencucinya di pelataran atau di halaman. Nah, ini yang video. Oh, tapi sudah ada di video gitu ya. ini salah ya. Jadi setiap teknisi ataupun dosen itu tidak harus melihatkan, ayo jangan di sana. Tidak, sudah. Kalian harus bekerja mandiri di sini, begitu ya. Pada tempat yang sudah disediakan, begitu ya. Nah, ini enggak dicuci di halaman. Akhirnya kenapa? Percikannya
yang berbahaya. Nah, ini juga pun akan mengotori bahan-bahan yang kita peroleh tadi yang sudah dicuci. Ini tidak boleh dilakukan oleh kalian. Jadi harus pada tempatnya, dibuang pada tempatnya, ya. Ya, yang cowok dibuang pada tempatnya. Nah, jadi seperti itu. Ini berlaku hingga saat ini. Mengapa semua proses sterilisasi itu pasti saya berikan di awal? Karena ini mempengaruhi cara kerja kalian nantinya. Nah, cara kerja kalian pokoknya dipasang, bukan cepat yang kita butuhkan, tetapi tanggung jawab. Karena kalian membuat suatu produk, dan produk itu dikonsumsi nantinya oleh umat manusia. Nah, kalau sudah tidak baik, tidak bertanggung jawab, kan artinya percuma. Nah, jadi seperti itu. Prosesnya nantinya setelah sterilisasi, maka kalian melakukan proses yang lainnya. Nah, di sini kita sedang melaksanakan praktikum tiga acara. Yang pertama adalah sterilisasi ini. Yang kedua adalah penepungan. Penepungan ini ada A dan B. Yang A ini adalah produk dari serealia, dan yang kedua adalah mocha. Nah, ini kedua ini penting karena untuk masalah penepungan ini saya berikan kepada ahlinya. Jadi nanti kalian harus melakukan proses tanya jawab langsung pada proses ini, produk penepungan serealia dan bagaimana caranya membuat mocha. Dan mocha pun ini melibatkan mikroorganisme juga, tapi mikroorganisme yang berguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.